saya hormati Ustadz Dr. Muhammad Fajar Pramudana, MSI selaku Ketua STIQ dan sekaligus dosen penguji, dan kepada Ustadz Dr. Syamsul Hidayat MAG selaku dosen penguji. Kemudian yang saya hormati Ustadz Arif Firdausi, MHUM selaku Ketua Sidang dan Kaprodi STIQ, dan kepada teman-teman yang hadir. Insya Allah pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Konsep Toleransi Antarumat Beragama dalam Surah Al-Kafirun menurut perspektif Ahmad Mustafa Al-Marodi dan kontekstualisasinya di negara Brunei Darussalam. Latar belakang masalah toleransi antarumat beragama seperti yang kita tahu adalah salah satu kunci untuk hidup tentram dan aman. Terlebih lagi negara yang di dalamnya memiliki penganut dari berbagai agama seperti Indonesia dan Brunei Darussalam. Yang membedakan kedua negara ini, Indonesia adalah sebuah negara yang majmuk, sedangkan Brunei Darussalam adalah sebuah negara Islam yang kecil. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak ayat yang membahas tentang toleransi, tetapi di sini penulis hanya ingin membahas satu surah yang memang spesifikasinya adalah tentang toleransi antarumat beragama, yaitu dalam surah Al-Kafirun. Kemudian penulis di sini memilih kitab tafsir Al-Marodi sebagai rujukan karena kitab ini adalah salah satu kitab kontemporer yang masyhur, kemudian memiliki corak penafsiran al-adabi al-ijtimai, kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan di dalamnya ada hal-hal baru yang relevan sesuai dengan kebutuhan Islam sekarang. Karena itu, penulis memilih judul ini dengan harapan hasil dari penelitian ini bisa menjadi sumbangsi penulis untuk pengembangan toleransi antarumat beragama di Indonesia dengan memberikan informasi-informasi yang membangun dari negara Brunei Darussalam. Kemudian rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana konsep toleransi antarumat beragama dalam surah Al-Kafirun menurut Ahmad Mustafa Al-Marodi dalam tafsir Al-Marodi. Kemudian yang kedua, bagaimana kontekstualisasi penafsiran Ahmad Mustafa Al-Marodi terhadap kehidupan antarumat beragama di negara Brunei Darussalam. Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian menggunakan library research, literatur dari buku, jurnal, ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel yang relevan. Kemudian untuk negara Brunei Darussalam sendiri, penulis menggunakan buku undang-undang Brunei, situs-situs government, berita, dan lain-lain yang relevan. Teknik pengumpulan data, dokumentasi, dan teknik analisa data, tematik sumber. Kemudian, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, di sini penafsiran Ahmad Mustafa, dalam penafsiran Ahmad Mustafa Al-Marodi, dalam surah Al-Kafirun di sini ada ayat 1 dan 2. Nabi Muhammad SAW di sini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan wasilah, sedangkan orang-orang kafir Quraisy memerlukannya. Kemudian ayat yang ketiga, Allah menyanggah adanya persamaan dalam hal zat yang disembah dan cara peribadatannya. Kemudian ayat 4 dan 5, adanya perbedaan yang asasi dalam hal yang disembah dan cara beribadah. Nabi Muhammad SAW beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibadah kaum Quraisy telah bercampur dengan kesyirikan dan kealpaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ayat 6, ini adalah sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencampur adukan dua agama, karena masing-masing akan dapat balasan dari perbuatannya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dari surah Al-Kafirun ini mengakui adanya agama lain dan membenarkan umatnya untuk berinteraksi dengan non-muslim, akan tetapi melarang untuk berkompromi dalam bidang akidah dan ibadah. Karena Islam sendiri secara tegas menolak kemusyrikan, peribadatan atau hukum yang terdapat dalam agama lain. Kemudian agama Islam juga secara tegas membedakan Tuhan yang disembah dan cara peribadatan antara orang muslim dengan yang lainnya. Kemudian untuk jawaban kepada rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana kontekstualisasinya, di sini tulis mendapatkan bahwa negara Brunei Darussalam, karena negara Brunei Darussalam adalah negara Islam, jadi ini adalah sejalan. Karena di negara Brunei Darussalam sendiri undang-undangnya juga dipengaruhi oleh Islam.
Meskipun begitu, orang yang beragama selain Islam tetap bisa menjalankan agamanya dengan aman dan tentram tanpa ada kendala. Tetapi ada dalam hal penyebaran agama selain agama Islam itu tidak diperbolehkan kecuali untuk halangan sendiri. Selain itu, orang-orang non-Muslim masih bisa melakukan kegiatan mereka masing-masing, misalkan minum alkohol atau membeli makan ketika Ramadan di kedai makan, itu masih bisa. Dengan syarat mereka mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan di negara Brunei Darussalam. Sekian dari saya, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Saudari Nur Azizah atas paparannya. Sambil menunggu Ustaz Samsul Dayat menandatangani. Selanjutnya masukan koreksian dari penguji satu, yaitu Ustaz Samsul Hidayat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Fajar. Siap, Ustaz. Terakhir tadi ini. Ya, Mbak Nur Azizah. Kalau kewarganegaraannya masih Indonesia atau sudah Brunei? Indonesia. Indonesia ya. Hanya tinggal di Brunei aja ya. Iya. Di Brunei hanya sebagai tempat tinggal saja. Pertama, ucapan selamat, barakallahu fiik, atas selesainya, dan ini termasuk yang tercepat dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ini 2015, berarti 5 tahun ya, 5 tahun lebih dikit, ini sudah 2021. Pertama, judul supaya tidak terlalu panjang, walaupun dikurangi masih panjang juga. Jadi perspektifnya dihilangin aja. Menurut Ahmad Mustafa langsung aja, nggak usah pakai perspektif. Karena perspektif dengan menurut itu hampir sama. Jadi misalnya tidak pakai perspektif itu sudah cukup. Konsep toleransi antar umat beragama dalam surah Al-Kafirun menurut Ahmad Mustafa Al-Marawi dan konteks organisasinya di negara Brunei Darussalam, itu tadi. Kemudian yang berikutnya ini masih terkait dengan judul-judul kitab dan kitab. Terutama di bab 4 itu antara judul bab kontekstualisasi konsep toleransi dengan subbab 4.3 itu kan hampir sama ya. Hampir sama. Bedanya apa itu? Jadi kontekstualisasi toleransi dalam surat itu tidak bisa lagi yang dalam surahnya itu. Mungkin atau apa namanya? Jadi ini diperpendek. Konteks, mungkin konteks toleransi antar umat beragama di negara Brunei, itu saja sudah cukup. Di negara Brunei. Itu sudah otomatis nanti mengkaitkan dengan apa? Konsep toleransi antar umat beragama dalam Al-Kafirunnya ini. Jadi, kan judulnya sudah diberi itu ya, sudah ada kontekstualisasi itu. Nah, di dalam subbab yang 4.3 itu konteks, nggak pakai aktualisasi lagi, konteks toleransi umat beragama di negara Brunei Darussalam. Ini saran saya, mau diterima atau tidak? Baik, berikutnya hari ini banyak marawi dan
dan al-misbah ya. Nah, coba berikutnya diberi penjelasan nah, masih sedikit perbedaan. Jadi kalau di judul bab 2-nya itu hanya gambaran umum objek penelitian, maka keterkaitan dengan tema itu mungkin dieliminasi, kecuali kalau di judul babnya diberi misalnya gambaran umum, langsung aja tafsir al-Marawi dan toleransi dan kajian tentang toleransi itu. Tapi Brunei-nya dihilangin aja tuh. Brunei-nya nanti saja. Ya. Brunei-nya nanti saja, jangan di bab 2 ya, Mbak. Ya. Nur Azizah. Jadi apa namanya? Nanti 2.3 itu judulnya tidak keterkaitan dengan tema, tapi langsung kajian toleransi, kajian tentang toleransi antar umat beragama. Itu ya. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Mbak Nur Azizah. Surat Al-Kafirun itu kalau menurut Syekh Mustafa Al-Marawi yang menunjukkan kata toleransi itu di mana? Yang menunjukkan makna toleransi itu di mana? Kalau secara jelas tidak tidak menunjukkan, tetapi bisa dilihat dari kan kalau al-kafirun itu isinya la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun wala ana a'budun sampai lakum dinukum. Itu jadi di situ ada pembatas. Jadi untuk mencegah mencampur adukan dua agama. Kemudian karena dua agama tidak bisa disatukan, tapi bukan berarti dua agama itu tidak bisa hidup berdampingan. Bentar dulu. Kalau menurut Mbak Nur Azizah, apa sih toleransi itu? Toleransi itu kita menghargai pendapat orang lain. Jadi misalkan kita punya pendapat A dan ada orang lain mempunyai pendapat B. Kita tidak bisa menyalahkan mereka benar atau tidak, tapi kita bisa cope with each other, bisa hidup berdampingan dengan cara saling menghargai. Kalau dalam konteks beragama antar umat beragama apa namanya? Jadi Islam sendiri kan mengakui adanya agama lain. Kalau akidah sendiri kan tidak bisa ditoleransi. Tapi kalau misalkan dalam hal yang lain itu boleh. Nah, kalau seperti itu maka batasan-batasan toleransi di dalam surat Al-Kafirun itu apa? Akidah dan cara peribadatannya. Nah, jadi misalnya kata-kata lakum dinukum waliyadin, itu kan berarti Islam mengakui eksistensi agama orang lain, tetapi yang pertama tidak boleh dicampur, tidak boleh arisan agama,
hari ini saya menjalankan agamamu, besok kamu menjalankan agamaku. Tapi dibatasi betul, lakum dinukum waliyatin. Nah, itu toleransi dalam Islam seperti itu. Nanti kan kalau dikaitkan adalah ikrah hafidin dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan ayat yang lain, coba dikaitkan nggak dengan ayat yang lain, misalnya la ikrah hafidin. Bagaimana Ustaz? Di dalam skripsimu ini ada dikaitkan dengan ayat la ikrah hafidin apa enggak? Oh, tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Harusnya meskipun hanya judulnya membahas Al-Kafirun, tapi kan Al-Quran itu nggak bisa apa namanya satu ayat saja atau satu surat saja kan, karena Al-Quran itu yufassiru ba'duha ba'dun, maka mungkin ada penjelasan lakum dinukum waliyadin, itu ada hubungannya, ada relevansinya dengan la ikraha fiddin. Jadi termasuk toleransi itu adalah tidak boleh memaksakan seseorang untuk memasuki suatu agama. Jadi mungkin nanti di dalam apa namanya, saya kira Al-Marudhi masa enggak sama sekali enggak mengkaitkan, ya? Enggak ada. Kalau nggak mengkaitkan apa namanya, kan bisa juga yang mengkaitkan adalah Mbak Nur Azizah dalam analisis. Lakum dinukum konsekuensinya adalah juga la ikraha fiddin, begitu. Dan nanti penjelasan la ikraha fiddinnya juga menggunakan tafsir Al-Marwazi juga, biar connect. Jadi begitu. Nah, sekarang bentuk kontekstualisasi dengan kerukunan agama atau toleransi antar umat beragama di Brunei gimana? Bentuknya seperti apa? Kaitannya dengan Brunei. Kan di bab 3 udah ada konsepnya. Konsep toleransi antar umat beragama menurut Ahmad Mustafa Al-Marwazi. Kemudian kita sandingkan dengan keadaan masyarakat yang ada di Brunei Darussalam, apakah sesuai apa tidak? Sini penulis menemukan sangat sesuai. Sangat sesuai. Nah, data-data tentang kehidupan beragama di Brunei itu Mbak Nur Azizah melakukan penelitian lapangan atau melakukan penelitian pustaka? Saya di sini pakai pustaka, Ustaz. Sampai pustaka ya. Pustaka yang dipakai misalnya apa? Ada dari buku-buku buku undang-undang Brunei Darussalam perlembagaan. Kemudian ada juga dari berita-berita. Dari berita-berita. Kalau dari penelitian ada nggak? Bagus kalau dicari penelitian. Dari jurnal. Misalnya tentang jurnal ini. Mana yang jurnal misalnya? Ada jurnal. Jurnal yang terbit dari Indonesia atau terbit di Brunei atau terbit di mana? Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Brunei. Contoh jurnal Brunei apa namanya jurnalnya? Namanya UBD Essay. Bahasanya bahasa apa? Jurnal Bahasa Melayu. Bahasa Melayu ya. UBD Essay. Yang di mana itu? Halaman berapa? Halaman berapa yang bersumber dari jurnal di Brunei? Penulisnya
Nah, kalau bisa Wikipedia itu hilangkan, jangan pakai Wikipedia. Wikipedia itu bukan tidak layak untuk dijadikan literatur atau dijadikan rujukan. Jadi kalau membuka Wikipedia, boleh kita buka Wikipedia, tapi Wikipedia itu dia merujuk kemana? Kita cari rujukannya itu aja, jangan Wikipedianya. Karena Wikipedia itu semua orang bisa berubah itu. Mungkin tidak valid kalau langsung Wikipedia. Tadi yang jurnal tadi mana? Jurnal Brunei tadi. Ditulis oleh Pehen Orang Kaya Haji Awang Abdul. Halaman? Biar saya tahu jurnal di sana kayak apa. Nanti saya cari. 48. 48. Pehing Orang Kaya Haji Awang Abdul Aziz ya? Iya. Melayu Islam Beraja sebagai falsafah negara Brunei Darussalam. Jurnalnya namanya Sumbang. Oh ini bukan jurnal ini, tapi ini kumpulan esai. Proceeding ya? Apa proceeding? Jurnal. Kayak semacam proceeding atau apa gitu. Kumpulan Artikel. Coba cari jurnal yang di Brunei. Kalau jurnal di Indonesia kan ini Islam dan Politik di Brunei Darussalam. Jurnalnya namanya Toleransi. Jadi kalau bisa dicari artikel jurnal yang terbit di Brunei, tidak hanya yang terbit di Indonesia yang bicara tentang Brunei, biar lebih valid gitu ya, Mbak Nur Azizah. Iya, Ustaz. Oke, saya kira cukup, Ustaz. Jazakumullah kepada Ustaz Samsul Hidayat atas paparan dan koreksian. Selanjutnya waktu kami berikan kepada Al-Ustaz Muhammad Fajar Pramono, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Yeah. Bisa gantian ini ya. Nur Azizah. Mbak. Bisa di ini kan. Stop screen. Stop screen. Nah, betul. Oke ya. Insya Allah kita masih semangat saat Samsul Hidayat. Kayaknya kira-kira kurang berapa ya? 4 jam. Iya 4 jam, Ustaz. Kurang. Pertama saya ucapkan juga saya ucapkan salam hormat ya saya kepada Ustaz Firdaus ya, pelaku Koprodi yang hari ini mengantarkan 6 mahasiswinya yang terbaik untuk bulan April ini. Semoga nanti disusul yang lain, dan khusus saya ucapkan selamat mabruk pada Nur Azizah ya. Orang Indonesia tapi tempat tinggal di Brunei ya. Oke. Nanti kembali ke Brunei apa tetap di Indonesia ini? Kalau bisa insya Allah di sini pulang. Oh gitu. Ya. Sudah berkeluarga belum? Oh belum. Ya, insya Allah saya doakan segera mendapatkan jodohnya. Oke ya. Pertama terkait dengan skripsi Anda ya. Memang judulnya agak muter-muter. Setuju dilihat aja di ini ya, di tayangan itu ya. Kalau memang tetap ingin mempertahankan ini, ya usul saya
konsep toleransi beragama dalam tafsir Al-Maghribi dan implementasinya di negara Brunei Darussalam. Itu enak. Walaupun agak susah ya untuk S1 ya, tapi sebenarnya nanti ketika bicara tentang implementasinya ya juga nggak apa-apa, nanti dibuktikan di literatur. Ya. Konsep toleransi beragama dalam tafsir Al-Maghribi ya, dan implementasinya di negara Brunei itu bagus. Oke, saya ingin menanyakan ya, mempertegas kembali ya, seperti pertanyaan Ustaz Syamsul Hidayat tadi ya, tapi agak ada 3 yang ingin tanyakan sama antum, dan mestinya antum harus menguasai. Satu, apa sih pengertian toleransi secara umum ya. Kemudian toleransi dalam Islam itu kayak apa? Terus toleransi dalam konteks tafsir Al-Maghribi kayak apa? Terus terus kemudian toleransi di Brunei itu kayak apa? Ya, pelan-pelan. Silakan, Nurul Azizah. Baik, Ustaz. Toleransi secara umum seperti yang saya katakan tadi, itu kita menghargai keperbedaan. Jadi misalkan kita punya pendapat lain, orang juga punya pendapat lain, ya istilahnya nggak usah cekcok lah. Kalau misalkan itu masih bisa hidup barengan, itu sekarang. Terus dalam konteks Islam bagaimana? Kalau dalam Islam semua tidak bisa ada batasan yang harus ditetapkan. Misalkan kalau dalam Islam sendiri kan, kalau dalam masalah agama, akidah, ibadah, peribadatan itu tidak boleh tidak bisa dicampur adukan dengan agama yang lain. Itu tidak bisa ditoleransi sama sekali. Oke, berarti ada perbedaan ya. Ada toleransi dalam konteks tertentu, ada yang memang tidak bisa kita toleransi ya dalam batas-batas tertentu. Kalau dalam tafsir Al-Maghribi apa? Spesifik. Kalau dalam tafsir Al-Maghribi yang penulis dapatkan itu di sana juga menyebutkan untuk secara tegas memisahkan cara beribadah dan yang disembah. Jadi apa bedanya tadi dalam konsep Islam dengan konsepnya tafsir Al-Maghribi itu apa yang berbeda? Sama atau beda? Sama. Sama. Terus antum merujuknya di mana? Atau antum bahas di bab apa itu? Yang toleransi di tafsir Al-Maghribi? Ya, toleransi di Al-Maghribi. Merujuknya di tafsir Al-Maghribi. Enggak, dibahas di bab apa? Merujuknya di Al-Maghribi. Bab 3. Di situ ada poin apa? Poin penting apa yang ingin antum sampaikan di bab 3 itu? Di bab 3 itu pertamanya saya menyampaikan gambaran umum surah Al-Kafirun. Kemudian setelah itu baru penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maghribi dalam surah Al-Kafirun mengenai konsep toleransi antar umat beragama. Oke. Sebenarnya agak sama ya. Islam sama Al-Maghribi tadi sama. Ada perbedaan, ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi. Kira-kira begitu ya? Nah, sekarang bagaimana istilah kontekstualisasi atau implementasinya kalau di Brunei kayak apa? Kalau di Brunei itu sama yang umum tadi atau sama yang di Islam tadi atau sama yang di dalam tafsir Al-Maghribi? Kalau yang di negara Brunei Darussalam itu sama seperti toleransi dalam Islam dan toleransi yang di tafsir Al-Maghribi. Antum merujuknya di apa? Di undang-undang, di kononnya, atau di peraturan apa? Ada nggak itu di ambilnya?
Di undang-undang ada. Apa? Anunya bunyinya bagaimana bunyinya? Bentar, Ustaz. Bunyinya apa? Di bab berapa? Maaf, mati ya. Ketemu belum? Dr. Aziza? Di halaman 51, Ustaz. Halaman 61, Ustaz. Ya. Ada di Bunyinya halaman gimana bunyinya? Bunyinya, agama resmi bagi negara Brunei Darussalam adalah agama Islam. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya. Itu dituangkan dalam bentuk apa itu? Aturan atau di undang-undang nomor berapa, pasal berapa? Dalam buku Perlembagaan Brunei Darussalam. Oh, perlembagaan. Oke. Ya, berarti di situ ya. Kemudian ini ya, ada beberapa catatan yang lain. Pertama di bab 2 ya. Tolong ini ya. Di bab 1 pendahuluan itu ditebalkan. Gambaran umum objek penelitian itu menurut saya sebaiknya itu tetap di kitab tafsir Al-Maraghi saja. Tadi kalau nggak salah dengar saya kaitan dengan Brunei nggak usah ya. Karena yang antum kaji itu pendapatnya Al-Maraghi, ya betul. Ahmad Mustafa Al-Maraghi atau kitab tafsir Al-Maraghi? Nur Aziza. Gimana, Ustaz? Yang antum kaji itu ya, fokus kajian antum itu di kitab tafsir Al-Maraghi apa pendapatnya Ahmad Mustafa Al-Maraghi atau pendapatnya Mustafa Al-Maraghi? Yang ada di buku tafsir Ahmad Ya, Mustafa Al-Maraghi. yang benar itu kitab tafsir Al-Maraghinya. Kalau pendapatnya Mustafa Al-Maraghi itu nanti di Aqidah Filsafat ya. Di situ. Maka nanti gambaran umum itu naik gambaran umum tafsir Al-Maraghi tentang penulisnya, karya-karyanya, karyanya itu masuk dalam penulis ya, pokok pembahasan, metode dan corak, pandangan mufasir terhadap tafsir Al-Maraghi, sudah betul. Terus kaitan tema itu masuk aja di bab 3. Ya. Kemudian tadi ya makanya tadi judulnya kalau bab 3 ini menurut saya harus dirubah ya. Penafsiran Ahmad itu berarti apa? Konsep toleransi dalam kitab tafsir Al-Maraghi, gitu aja. Nah, nanti antum membahas di surat Al-Kafirun, nah itu tolong dirinci ya. Ini kan ada titik-titik itu ada ya. Itu nanti dirinci. Ini kan surah Al-Kafirun dalam penafsiran ulama, kandungan Al-Qur'an, asbabul nuzul, itu dipisah-pisah aja loh. Kandungan Al-Kafirunnya bagaimana itu di nomor tersendiri ya. Asbabul nuzul itu di subbab tersendiri, terus munasabahnya tersendiri. Penafsiran surah Al-Kafirun dalam kitab tafsir Al-Maraghinya. Di situ. Sehingga nanti ketemu tadi loh. Toleransi secara umum artinya apa? Toleransi dalam Islam itu kayak apa? Itu nanti muncul dalam penafsiran para ulama. Neng, ini kok surat Al-Kafirun ya? Yang tuh pakai di toleransinya apa di surat Al-Kafirunnya?
Halo? Di bab 3 ini Coba ini dibuat konsisten maksud ya, saya. di Bab 3 ini. Saya menggunakan, coba toleransi aja beragama. Toh yang dibahas adalah surat Al-Kafirun. Ya kan? Terus nanti Ya. dibahas kandungan surat Al-Kafirun. Atau Al-Kafirunnya ya ini. Berarti konsep toleransi dalam surat surat toleransi, konsep toleransi dalam tafsir Al-Maraghi hanya yang dikaji itu nanti di pengantar itu dijelaskan tentang pembahasan surat Al-Kafirun ini. Sehingga nanti muncul bahwa pendapatnya dalam kitab tafsir Al-Maraghi itu tentang toleransi itu adalah begini, itu nanti dituangkan di dalam penutup kalau memang formatnya begitu. Terus sama juga di bab 4 tadi dirubah aja tentang implementasi konsep toleransi dalam kitab tafsir Al-Maraghi di Brunei. Tentu bicara tentang sistem pemerintahan dan hukum itu sebenarnya terlalu luas. Yang antum tuangkan itu adalah tentang tentang undang-undang terkait dengan toleransi di Brunei. Itu kan sistem pemerintahan hukum kan luas ini, ya. Nanti khusus saja misalnya konsep tentang regulasi toleransi beragama di negara Brunei Darussalam. Terus ini kan kalau regulasi kan nanti bicara tentang undang-undang, tapi kalau bicara kontekstualisasi tadi ya, ini baik baru nanti antum implementasikan konsepnya Al-Maraghi tentang toleransi itu di Brunei kayak apa. Berarti nanti kita kaitkan antara konsepnya toleransinya Al-Maraghi itu dengan perundang-undangan tentang yang mengatur toleransi di Brunei tadi itu yang dibahas. Saya kira itu ya. Makanya di dalam latar belakang itu untuk bicara Brunei ya. Kenapa untuk tidak bicara dulu tentang toleransinya? Brunei Darussalamnya itu cenderung pada penelitian survei. Padahal ini kan antum menggunakan literatur. Makanya sebenarnya yang menarik nanti yang antum diskusikan, syukur ada jurnal tadi, misalnya perdebatan teoritik ya tentang toleransi beragama dalam Barat, Islam, masuk di Al-Maraghi tadi ya, terus kemudian bagaimana yang terjadi fenomena yang ada di fenomena perundang-undangan ya di Brunei Darussalam itu baru ketemu. Tapi kalau untuk bicara tentang langsung Brunei itu ini kan dari kajian induktif ya, dari fenomena empiris kan yang tertarik. Menurut saya dimulai dari perdebatan tentang tentang teoritik tadi tentang toleransi itu. Umum kayak apa, di Islam kayak apa, di Al-Maraghi kayak apa, baru fenomena yang ada di Brunei kayak apa. Itu langsung muncul Brunei itu. Bandingkan Brunei Darussalam dan Indonesia. Brunei Darussalam dengan punya kesannya itu adanya penganut agama yang berbeda-beda. Nah ini di mana-mana begitu. Wikipedia tolong tadi sudah disarankan oleh Ustaz Samsul, memang termasuk saya tidak merekomendasi ya, termasuk ibit-ibit ya. Ini juga perlu dipertimbangkan termasuk itu. Ya, manfaat praktis itu kemaslahatan umat ya, ini saya jelaskan. Termasuk penulisannya, ini penelitian terdahulu itu jangan pakai nomor ya, misalnya dia dibuat pengantar bahwa tema penelitian ini telah menjadi perhatian para peneliti terdahulu.
Misalnya yang pertama yang dilakukan oleh Zulia Halimatus Zahroh dengan judul ini ya, dalam rangka untuk menempuh penyusunan atau penemuan skripsi di perguruan tinggi apa. Kedua, bukan pakai satu gini-ginian ya. Kedua, ketiga, dan terus nanti bedanya apa sih dengan yang penelitian yang antum lakukan, termasuk penulisan ya. Apa ini tebel ya, kalau gini-gini tebel, terus ini penomoran itu tolong diperhatikan. Ini dirapatkan ke kiri. Saya kira itu ya. Terakhir, Nur Azizah, yang ingin saya tanyakan, apa yang antum dapatkan dari STIK SK5? Setelah antum kuliah di STIK SK5 itu apa sih yang antum dapatkan? Selama berapa? 5 tahun ya? Iya, Ustaz. Ya, apa yang didapatkan? Yang didapatkan mungkin lebih kepada apa namanya, sosialisasinya, karena apa namanya, berbeda dengan yang di Brunei. Jadi kalau di Indonesia itu hubungan antara manusianya itu lebih kerasa, dan jadi dari situ kayak banyak apa ya namanya, pengalaman hidup yang didapatkan kalau di SPII. Apa itu pengalaman hidupnya? Kayak misalkan apa namanya, cara bersosialisasi dengan orang lain itu bagaimana, seperti itu. Terus usulan-usulan antum apa untuk STIK SK5? Terkait dengan studi ilmu Quran, tafsir itu apa kira-kira? Mungkin karena kebiasaan orang Indonesia mungkin ya, apa namanya, kalau belajar sistem ngebut semalam itu, Ya, itu mungkin kalau bisa jangan apa namanya, karena saya sendiri merasakan itu stres. oh ya, itu anu ya pengalaman antum ya dan teman-temannya. Oke. Ya khair salah. Semoga manfaat, barokah, dan kita nanti bisa kuliah lagi ya, uang yang untuk kebaikan Indonesia maupun Brunei. Saya kira itu aja, Ustadz Firdaus. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi